agak kareba, baji-baji. Baji-baji. Iya. Jadi sahabat catatan jurnalis, agak kareba. Baji-baji sih. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Oke, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Kayak gitu ya. Halo sahabat catatan jurnalis. Terima kasih udah mampir lagi di channel ini. Nah, tamu saya hari ini spesial dari kalangan anak muda. Mungkin untuk di kalangan anak muda nih baru tamu saya yang kali ini nih yang hadir duduk di singgasana, ya kan? Berbicara tentang sebuah pesta demokrasi. Kenapa? Memang pesta demokrasi di tahun 2024 itu masih lama. Tapi pesta demokrasi di tingkatan desa sudah dimulai tahapannya dari sekarang. Dan dalam waktu dekat pelaksananya akan segera dimulai. Kaitannya dengan generasi milenial saat ini adalah generasi ini sudah mencoba untuk ikut dan berkompetisi di dalam pesta demokrasi tingkatan desa tersebut. Tamu saya hari ini adalah Supriyadi Rape. Selamat sore. Oke, apa kabar bro? Alhamdulillah baik. Agak dideketin mic-nya bro, biar teman-teman sahabat catatan jurnalis dan masyarakat desa tempat tinggalmu itu juga bisa mendengar obrolan kita hari ini. Nah, gitu. Kesibukan apa nih bro? Petani Petani. Ya. Bertani di mana? di Desa Saleh Mulia, Kecamatan Air Saleh, Kabupaten Banyuasin. Jadi keseharian kita itu sebagai petani. Iya, Wah, sepertinya luas nih lahan pertaniannya nih. cukup untuk makan. Cukup untuk makan, sisanya dijual ya. Kayak gitu. Iya, Bre. Bertani itu susah nggak sih? Kalau menurut saya sendiri gampang. Gampang. Emang nggak minder menjadi petani? Enggak, Kan banyak nih anak muda yang generasi milenial itu sudah berpikir dua kali harus terjun ke lapangan menjadi seorang petani. kenapa kita harus minder? Mm-mm. Toh, kalau saya pribadi, saya bisa lulus kuliah dari petani. Jadi suatu kebanggaan sebagai anak petani dan bisa lulus sekolah tingkat. Betul. Wah, kayak gitu. Jadi tetap bangga dong sebagai anak Bangga, petani saya ya. bangga sebagai anak petani. Bangga sebagai anak petani. Bertani itu apa? Bertani apa sih di tempat tinggalmu itu? Padi, Bertani padi. Selain padi, apa lagi? mungkin bisa ditumpang sarikan dengan kelapa. Aku deketin ya suaranya ya biar Oke. teman-teman sahabat catatan jurnalis itu mendengar. Oke, tes. Nah, gitu ya. Udah besar belum? Udah besar banget bro. Semoga nanti besarnya sebesar suara yang dicapai bro. Amin. Bro, apa namanya menjadi petani itu nggak sulit menurut kamu? Enggak, tidak. Jadi waktu sekarang ini lagi tanam padi atau sudah mulai panen nih? Kalau sekarang ini di Kecamatan Air Saleh itu saya lihat ada beberapa desa yang memang mereka sudah melaksanakan penanaman. Baru mulai tanam? Ya, baru mulai tanam. Itu ada yang perkiraan itu sudah ada yang umur 14 hari. 14 hari, artinya di Air Saleh sudah mulai musim Sudah. tanam ya sekarang ini ya. Itu butuh berapa lama sih untuk bisa tahap panen gitu? Bisa tergantung jenis varietas yang ditanam pada petani. Oh, kalau Ada kalau jangka waktunya berapa lama kira-kira? Ada yang umur 10 hari, 110 hari, ada yang umur 120 hari. Bahkan ada juga yang umur kurang lebih 90-an hari. Jadi dari kisaran 3 bulan sampai 4 bulan itu Iya. sudah ada tahapan untuk panen di Betul. tahapan petani. Betul. Kayak gitu ya. Susah nggak sih menanam padi itu? Ini kan kalau jadi petani itu tantangannya banyak banget, bro. Kalau- Itulah kenapa menjadi petani itu banyak orang yang berpikir dua kali. Benar, memang tantangannya sangat-sangat besar. Di satu pertama itu hama, karena kita biasanya terkendala di hama tikus sama hama wereng. Dan yang kedua itu yang paling utama itu pupuk. Pupuk. Betul. Jadi masalah petani itu adalah hama, pupuk, ketersediaan alat pertanian masih gimana? Alhamdulillah pemerintah Kabupaten Banyuasin sudah, bagi saya mereka sudah sangat mensupport. Walaupun mungkin Iya. ada beberapa wilayah yang memang Belum. Mungkin tinggal menunggu gantian ya. menunggu gantian aja. Iya, dan pastinya bertahap ya untuk Ya. mendapatkan elemen mesin pertanian itu. Benar. Gitu ya. Nah, kalau berjualan ya kan, hasil pertanian itu sulit nggak sih? Untuk 1-2 tahun terakhir ini
tidak sulit, tetapi memang harganya yang sangat di bawah standar. Masih di bawah standar ya. Itu tantangan menjadi petani kan? Itu tantangan sebenarnya. Nah. Bagaimana petani ini seharusnya mereka menciptakan apa sih namanya itu? Berinovasi ya. Harus berinovasi, betul. Harus berinovasi. Bagaimana mereka membuat merek sendiri, merek rumahan lah. Merek rumahan, Ya, home betul. industry Ya, gitu home ya. industry, benar. Udah berapa lama bro jadi petani? Saya dari kecil. Sudah belajar. dari kecil. Ya. Kecilnya kecil gimana? Saya belajar bertani itu dari kelas 2 SD. Dari kelas 2 SD. Waktu itu ikut orang tua juga ya masih ya. Waktu itu masih saya tinggal di Sulawesi. Jadi ini anak rantau nih. Betul. Jadi kalau saya bertanya apa kabar itu bahasa Sulawesinya apa? Agak kareba. Agak kareba. Agak kareba. Agak kareba. Agak kareba. Kalau saya bilang agak kareba itu kayak bahasa orang Medan, bro. Itu seharusnya dijawab baji-baji ji. Baji-baji ji. Apalagi itu artinya? Kabar baik. Kabar baik. Agak kareba, baji-baji Baji-baji ji. Ya. Jadi sahabat Jatuh Nulis, agak kareba. Baji-baji ji. Ih, keren bro. Nah nih, dari seorang petani milenial yang ya artinya ikut juga lah pasang surut menjadi seorang petani itu gimana sulitnya kan? Betul, betul. Nah, ketika sekarang ada ketertarikan untuk ini bertarung di kompetisi tingkatan kepala desa loh ini. Kenapa tertarik? Saya pengen tahu dulu nih alasannya Bro Adi tertarik untuk sebagai calon kepala desa. Karena saya berpikir begini, kaum milenial itu harus tampil di depan. Kenapa saya bilang kita harus tampil di depan? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi dong? Asik. Kalau bukan sekarang siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salah ya? Salah. Jadi gimana? Ulang. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Oke, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Kayak gitu ya, Bro ya. Betul. Jadi calon kepala desa di desamu itu ada berapa banyak sih calon kandidatnya? Di Desa Saleh Mulia itu ada 4. Ada 4 calon Betul. kepala desa. Kamu yang paling muda. Paling mudah. Kok kamu berani bertarung sama orang tua? Nanti kamu lebih minder sama mereka. Minder nggak sih? Tidaklah. Tidak minder. Tidak. Kenapa kamu berani bertarung sama mereka? Mereka kan seniormu. Kita bisa belajar dari mereka. Kita bisa belajar dari mereka. Belajar dari pengalamannya. Belajar dari pengalamannya. Sudah berapa banyak sih pengalaman yang didapetin sehingga berani untuk bertarung sama mereka yang lebih tua itu? Kalau untuk diri saya sendiri, makanya saya berani tampil karena belajar pengalaman itu masih sedikit. Iya, Saya ingin terjun di situ untuk mendapatkan pengalaman yang lebih besar. lebih besar. Tapi Betul. tentunya punya visi dan misi dong. Jangan hanya untuk belajar di situ. Tentu pasti ada. Kalau ngobrol-ngobrol soal visi dan misi, itu ada misi dan visi seperti apa sih untuk membangun kemajuan desa Saleh Mulia ke depan, Bro? Betul. Kalau visi saya itu mewujudkan Desa Saleh Mulia yang berdaya saing, guyup, dan rukun. Guyup dan rukun. Lalu misinya, Misinya itu salah satunya ya, itu bagaimana mewujudkan infrastruktur yang bagus untuk ada di desa saya. iya. Ada berapa banyak misi di situ yang mungkin Bro siapin? Mungkin ada 5 poin. Ada 5 poin. Betul. Itu satu tadi infrastruktur, Infrastruktur, Terus? sarana olahraga, sarana olahraga, terus kesehatan, kesehatan, terus agama, agama, terus pertanian. Pertanian. Tentunya pertanian, perikanan, dan peternakan. peternakan. Betul. Sarana olahraga. Emang seberapa penting perlu kita merangkul masyarakat itu untuk aktif dalam berolahraga? Ya, harus. Karena semakin banyak sarana olahraga, mudah-mudahan masyarakat Desa Saleh Mulia itu bisa banyak-banyak berolahraga sehingga menciptakan tubuh yang sehat pula. Tubuh yang sehat pula. Memang sih sekarang ini harus juga dibangun bahwa anak-anak itu sekarang sudah mulai diasah kemampuannya ya. Betul. Siapa tahu di depan nanti bisa menjadi salah satu atlet olahraga. Ya, tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Kenapa ada perhatian khusus sama kerukunan terhormat beragama atau seperti apa tadi? Ya, bagaimana kita sesama beragama itu harus saling menghargai. Karena udah banyak yang kita lihat di media-media yang tersebar, jangan sampai berita-berita hoak itu masyarakat mudah untuk menerimanya. Iya. Kita harus tahu dulu dasarnya dari mana, asalnya dari mana. Sehingga tidak menimbulkan perpecahan ya. Betul, betul. Iya.
Terus tadi soal kaitan infrastruktur yang sesi pertama ya tadi Betul. disebutin. Itu gimana agenda pembangunannya? Ya, kita kan ada anggaran dana desa. Dana desa. Mudah-mudahan dengan saya terpilihnya saya, Ya, amin. amin. Ya, mudah-mudahan anggaran dana desa itu bisa saya Optimalkan ya optimalkan untuk semampu saya. ya mengoptimalkan dana desa itu untuk pembangunan infrastruktur. Ada lagi poin paling penting, Apa itu, Mas? itu pembuatan akte buku nikah atau Buku kelahiran, buku kelahiran, terus KTP, KTP, terus KK. KK Itu bagaimana kita itu yang harus dioptimalkan. dioptimalkan. Karena- Pelayanan publik ya. Benar. Itu kenapa menjadi perhatian, Bro? Ya, karena orang sakit membutuhkan identitas. Ya, Pelayanan biar cepat, mereka harus membutuhkan identitas. harus membutuhkan Jadi identitas. itu memang harus menjadi kita layani. ini menjadi skala prioritas dalam Benar. dalam program kerja Bro nanti ke depan gitu ya. Benar. Wih, teman-teman sahabat jurnalis, ini terasa sekali aura energi anak muda yang ke depan memang ada ketertarikan untuk sama-sama membangun kemajuan desa, menjadi desa itu bisa menjadi lebih maju lagi, ya Bro. Nah, bagaimana dengan menyikapi pertanian tadi? Ya, dengan infrastruktur mungkin dari jalan yang tadinya kurang bagus bisa kita maksimalkan dengan adanya anggaran dana desa. Kita bisa maksimalkan di situ. Kita jalan yang memang hancur, bagaimana caranya kita perbaikin. Terus fasilitas-fasilitas salah satunya kayak jembatan untuk mengeluarkan padi dari sawah itu kan menggunakan dulu masih menggunakan ketek. Iya, Tapi sekarang mereka udah menggunakan motor. moda transportasi Ya, darat. darat. Iya, itu tentunya pengaruh dari infrastruktur bagus juga ya. Gitu. Artinya program kerja yang Bro sampaikan tadi ini harus selaras dengan program kerja pemerintahan di tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat pusat. Betul. Iya, gitu kan. Nah, bagaimana antusiasis masyarakat sendiri sih dalam menurut pandangan Bro Adi mendukung Bro Adi maju sebagai calon kepala desa dari perwakilan generasi milenial ini? Namanya kita ingin jadi pemimpin, itu kan pasti ada plus dan minusnya. Jadi pasti ada yang suka dan tidak suka. Tapi yang saya harapkan di sini bukan yang suka dan tidak sukanya yang ditampilkan, tapi bagaimana kita menciptakan pemimpin desa Saleh Mulia itu yang memang benar-benar ingin membangun desa kita tersebut. Pengen benar-benar membangun desa kita tersebut biar bisa lebih maju lagi. Betul. Luar biasa. Prioritas di Saleh Mulia tuh sebenarnya masyarakatnya pendapatannya di bidang apa sih? Di bidang pertanian sama perkebunan. Wajar menjadi prioritas dalam program kerja 5 tahunan. Program kerja 5 program kerja tadi ya. Iya, benar. Iya, yang menjadi program kerja dari Bro Adi ke depan insya Allah dipercaya masyarakat Saleh Mulia Amin. sebagai kepala desa. Nih kawan-kawan sobat catatan jurnalis ini sebuah energi baru bagi bagaimana kita mendorong kemajuan desa agar bisa bergerak lebih cepat lagi. Memang butuh energi muda yang memang bisa memiliki visi dan misi yang visioner yang bisa membuat agar kemajuan desa itu bisa menjadi lebih maju lagi. Nah, ini salah satunya nih teman saya nih. Ini sudah lama sih saya kenal dengan Bro Ardi ini. Tapi baru sekarang dia bisa berkesempatan kita ngobrol langsung diskusi. Tapi ketika dia sudah ada tujuan bahwa dia akan menjadi seorang calon kepala desa di desa Saleh Mulia itu. Betul. Dari empat pasang ya tadi ya? 4 calon. Empat calon kepala desa. Bakal calon. 4 bakal calon kepala desa itu sudah ada bayangan seperti apa nanti kira-kira? Sudah ada pasti. Bayangan ya. Strategi kawan-kawan yang ketiga ini kita sudah sedikit banyak udah mengetahui. Sudah kita mengetahui. Nggak khawatir. Kenapa kita harus khawatir? Ya. Namanya kita siap untuk jadi pemimpin, harus siap juga mengambil resiko. Nggak takut. Nggak takut. Beneran. Benar. Jadi kawan-kawan catatan jurnalis, saya mau pengen ngobrolnya sedikit aja ini dulu ya. The next ketika Bro Adi berkesempatan lagi singgah di Kota Palembang ini, kita main lagi, pengen sih kita ngobrol lebih jauh lagi tentang pemaparan dari 5 program kerja Bro Adi sebagai calon kepala desa Saleh Mulia di Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin itu. Jadi mungkin seperti itu dulu ya Bro ya, kita ngobrolnya ya. Oke, Setidaknya siap. ini menjadi salah satu sarana informasi bagi masyarakat di desa Saleh Mulia bahwa kita maju memiliki sebuah program kerja dan visi dan misi untuk membangun desa itu menjadi lebih maju lagi. Benar. Kayak gitu ya. Oke. Oke, siap.
Oke, saya Riza Palepi dan Saya Supriyadi Rape. terima kasih di catatan jurnalis dan sampai jumpa di catatan jurnalis selanjutnya. Terima kasih, Bro. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan dulu kawan-kawan. Agak kareba, baji-baji. Iya, jadi sahabat catatan jurnalis agak kareba. Baji-baji ji. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Oke, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi?